101,8 Smart FM Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini Rabu 18 Maret 2020. Dan tentunya kita masih membahas terkait ketersediaan stok pangan yang ada di Sumatera Selatan menjelang bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri 2020. Ini sangat menarik sekali. Tadi kita sempat berbincang juga di off the record ya. Baik, Mas Eko, kita melihat dari penjelasan Pak Iwan dan Bu Sri tadi bahwa memang pemerintah saat ini memang sudah mengupayakan ya untuk menekan stok pangan agar tercukupi. Dan kabar terakhir saya dapat info juga dari Pak Iwan bahwa 150.000 ton. Benar, Pak Iwan? Iya, info yang dari Bulog ya. Info dari Bulog ini sudah tersedia dan akan segera Pak ya ini ya? Enggak, itu dalam proses. Dalam proses ya Mas? Itu 150.000 ton itu raw sugarnya, bukan bulognya. Raw sugar ya Mas ya? Ya, yang dibagi dari yang nanti difasilitasi oleh para importir itu untuk mendatangkan raw sugar. Nanti kan dipilah-pilah, dibagi-bagi gimana kebutuhan misalnya yang betul-betul banyak. Mungkin Bulog yang tahu, bukan saya ya. Bulog seperti itu. Biasanya apa sih Pak yang mempengaruhi misalnya di daerah ini butuh banyak nih? Apa nih biasanya? Ya, sudah pasti mungkin dari kata Ibu tadi penduduknya ya. Kita lihat penduduknya. Terus tadi Ibu bilang konsumsi. Kalau menurut BPS itu, hitungan BPS ya 30,5 gram per orang itu per hari kebutuhan gula itu BPS ya gitu. Jadi sebenarnya tergantung orangnya. Tadi kalau kita ngomong ini mau mengkonsumsi gula itu banyak apa sedikit, tapi dengan kondisi sekarang saya kira mungkin lebih kita berpikir efisiensi ya, karena stok kita menipis. Nah, mungkin melihat jumlah penduduk dan juga geliat ekonomi di sana. Misalnya dia banyak pabrik atau banyak industri-industri rumah tangga yang memerlukan gula. Saya kira itu. Tapi untuk Sumsel, ya mudah-mudahan, saya kemarin sudah koordinasi dengan Bulog dan sudah laporkan Pak Gubernur. Arahan Pak Gubernur jelas, pantau terus setiap hari. Mungkin saya laporkan terus ke Pak Gubernur dan OPD terkait, koordinasi kita dengan Polda, dengan Satgas Pangan, bahwa saya minta Bulog misalnya jatahnya Sumsel itu berapa, saya minta 3 kali lipat. Karena saya prediksi seperti kata Bu Sri tadi, kebutuhan rumah tangga itu pasti akan meningkat menjelang Ramadan. Karena apa? Buka puasa kita itu kan semuanya manis-manis, kan enggak itu? Takjil. Ada sunnah Rasul katanya berbukalah dengan yang manis ya. Nah itu. Artinya takjil, kolak segala macam. Nah itu kita harus lipat gandakan 3 kali lipat. Dan itu stok yang paling aman seperti itu. Kira itu. Baik. Nah, bagaimana nih Bu Sri memandangnya? Apakah kebutuhan stok di Sumatera Selatan ini permintaannya untuk tahun ini ya seiring dengan perkembangan COVID-19 ini akan tinggi atau seperti apa, Bu Sri? Sudah pasti tinggi ya. Dari sini saja sudah kelihatan tinggi, apalagi nanti menjelang Ramadan. Ada 2 alasan gitu ya bagi ibu-ibu itu, belanja karena untuk berjaga-jaga tidak bisa keluar rumah, yang kedua berjaga-jaga karena bulan puasa. Nah, kalau saya sih sering menjelaskan kepada mahasiswa, penyebab inflasi itu adalah ibu-ibu kamu di rumah gitu. Ya, gitu selalu saya bilang. Kenapa? Karena ibu-ibu kamu yang kalap gitu. Memang agama kita mengatakan bahwa berpuasalah dengan yang manis, tapi tidak harus kolak loh. Nabi kita kan pakai kurma, cukup kurma. Kurma dia kurma segar, nggak ada kurma segar, kurma kering, nggak ada kurma kering, cukup dengan air. Nah, tapi kita mendefinisikan dengan manis-manis itu dengan kolak ubi, kolak ini, kolak pisang, kemudian dengan teh manis lagi ya. Bahkan saya pernah mendengar kata dokter bahwa diabetes itu kan penyebab kedua kematian setelah jantung gitu ya. Nah, artinya apa? Karena konsumsi gula kita yang terlalu tinggi. Jadi kita berpikir sehat nih, minta bantuan nih Mas Eko di media massa ya. Bagaimana caranya membuat pola hidup sehat, karena perilaku yang harus kita rubah ini perilaku. Kalau Pak Gub itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan konsumsi beras supaya apa tujuannya, hidup sehat juga. Karena kita tahu kandungan gula dalam nasi itu juga jauh lebih tinggi daripada gula itu sendiri gitu. Nah, saya ingat itu di India ketika mereka
kehilangan garam, mereka tidak cepat-cepat impor. Kenapa? Tapi dia merubah perilaku masyarakatnya. Ayo rakyatku, mari kita tidak usah makan garam dulu, karena garam selagi tidak ada gitu. Nah kenapa kita tidak memulai itu dari rumah tangga ya? Jadi memang sebenarnya inflasi terjadi karena permintaan individu menjadi total agregat, sehingga menjadi agregat demand. Nah itu yang menyebabkan terjadinya inflasi ya. Jadi salah satunya itu gitu loh. Dan